pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tali. Indonesia ini milik Aulia Tali. Indonesia ini milik Aulia Tali. Malaysia kian hari kian rajin mengklaim kebudayaan Indonesia, dari lagu-lagu daerah, pakaian, bahkan sampai makanan khas pun diembatnya. Yang banyak menghebohkan adalah klaim Ponorogo yang bahkan telah dipentaskan bertaraf internasional tanpa rasa malu diklaim oleh Malaysia. Bahkan jika kalian tanya tentang penduduk Malaysia, maka mereka akan mengklaimnya. Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Secara histori, Malaysia adalah negara serumur Melayu dengan Indonesia. Perbedaan yang sangat tipis membuat Malaysia kesulitan mencari identitas bangsanya sendiri. Kita bisa katakan jika Malaysia memang sedang dilanda krisis identitas karena tidak ada perbedaan signifikan dengan budaya asli Indonesia. Banyaknya TKI yang di Malaysia juga membuatnya memandang rendah Indonesia. Ditambah dari segi pemerintahan Indonesia yang terkesan menutup mata dengan masalah ini. Kebijakan luar negeri yang selalu menggampangkan masalah diplomasi dan selalu mengambil jalan damai membuat negara ini selalu disepelekan oleh tetangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini di mana kita akan menggali lebih dalam tentang dua klaim yang berbeda namun sama-sama menarik perhatian dalam sejarah dan kebudayaan kita. Pertama, klaim Malaysia terhadap berbagai elemen warisan budaya yang juga di Indonesia seperti tarian tradisional dan makanan khas. Kedua, klaim komunitas Ba'alwi atau Habib terhadap peran mereka dalam sejarah dan kontribusi tokoh pahlawan di Indonesia. Kita akan melihat bagaimana sejarah migrasi dan interaksi budaya membentuk klaim Malaysia, serta bagaimana warisan spiritual dan kontribusi intelektual dari komunitas Ba'alwi menambah warna dan sejarah Indonesia. Bersama-sama kita akan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dari klaim-klaim ini, serta memahami konteks yang melatar belakangi masing-masingnya. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami lebih dalam tentang warisan budaya dan sejarah yang kaya di wilayah ini. Klaim Malaysia terhadap warisan budaya. Malaysia seringkali mengklaim berbagai elemen budaya yang juga ada di Indonesia, seperti tarian, makanan, dan pakaian tradisional. Misalnya dari tarian zapin dan reog, atau makanan seperti rendang dan nasi lemak. Seringkali menjadi pusat perdebatan antara kedua negara. Klaim ini seringkali berakar pada sejarah migrasi dan interaksi budaya yang intens antara berbagai suku dan etnis wilayah di Kepulauan Nusantara sebelum terbentuknya negara-negara modern. Malaysia berargumen bahwa elemen-elemen budaya ini tidak sepenuhnya milik satu negara saja, melainkan hasil perpaduan budaya yang telah berkembang selama berabad-abad di wilayah tersebut. Lalu yang kedua, klaim Ba'alwi atau Habib terhadap sejarah dan tokoh pahlawan Indonesia. Di sisi lain, klaim Ba'alwi atau Habib terhadap sejarah dan tokoh pahlawan di Indonesia memiliki nuansa yang berbeda. Ba'alwi adalah keturunan Arab yang telah menetap di Indonesia selama berabad-abad dan telah berkontribusi signifikan terhadap sejarah dan kebudayaan Indonesia. Mereka mengklaim bahwa banyak tokoh pahlawan nasional Indonesia seperti Imam Bonjol dan Diponegoro memiliki darah Ba'alwi atau setidaknya terinspirasi oleh ajaran dan perjuangan dari komunitas ini. Klaim ini lebih fokus pada warisan spiritual dan kontribusi intelektual, di mana Ba'alwi melihat peran mereka dalam penyebaran Islam dan pengembangan pendidikan agama di Indonesia sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia. Dengan demikian, klaim Malaysia terhadap warisan budaya seringkali berfokus pada elemen budaya fisik dan seni yang mereka anggap sebagai bagian dari identitas nasional yang kolektif, sementara klaim Ba'alwi atau Habib lebih menekankan pada kontribusi spiritual dan historis dalam konteks penyebaran Islam dan pengembangan intelektual di Indonesia. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat, lambang negara Garuda. Siapa yang buat? Al-Habib Al-Syarif Habib Al-Jadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad.
Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, Duriat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ya habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangan yang ikhlas karena Allah dan Rasul. Saya ingin bertanya sama Prof. Anhar, ini banyak titipan dari peserta yang pulang, Prof. Karena tadi lama tanya jawab. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghazali? Jadi sementara ini titipan dari beberapa peserta yang sudah pulang. Mohon maaf moderator, dari masing-masing bagian kita tanyakan. Silakan Prof, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Profesor. Langsung. Iya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Amin. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Amin sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Amin. Tetapi ada tetapinya. Diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dula. Lalu dia katakan, Dula, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dula. Faktanya seperti itu. Dia pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Bendera merah putih? Iya, ya, yang bendera, kenapa benderanya? Lambang burung Garuda. Lambang burung Garuda. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu.
Profesor Anhar Gonggong, seorang ahli sejarah ternama, memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap klaim para Habib tentang sejarah pahlawan dan kemerdekaan Indonesia. Menurut Anhar, banyak klaim tersebut tidak memiliki dasar historis yang kuat dan seringkali tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas. Misalnya, Anhar menegaskan bahwa ide bendera merah putih tidak berasal dari Ba'alwi, melainkan dari Muhammad Yamin yang menulis buku berjudul 6000 Tahun Sang Merah Putih. Ia juga mengklaim bahwa klaim nasab Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien, dan Tengku Umar sebagai keturunan Habib adalah tidak benar. Anhar yakin bahwa semua pahlawan nasional Indonesia adalah keturunan pribumi. Selain itu, Anhar juga membantah klaim bahwa Bung Karno dan Bung Hatta memberikan izin kepada Habib Ali Kuitang untuk proklamasi kemerdekaan. Menurutnya, klaim tersebut adalah bohong dan tidak memiliki dasar sejarah. Pandangan Anhar Gonggong ini menunjukkan pentingnya kritis terhadap klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti historis yang kuat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita telah menjelajahi dua klaim yang berbeda namun sama-sama penting dalam memahami warisan budaya dan sejarah kita. Klaim Malaysia terhadap warisan budaya menunjukkan betapa eratnya hubungan sejarah dan budaya antara berbagai negara di Asia Tenggara. Sementara itu, klaim Ba'alwi atau Habib terhadap sejarah dan tokoh pahlawan di Indonesia menyoroti kontribusi spiritual dan intelektual yang tak ternilai dalam perjalanan panjang bangsa kita. Melalui penulisan ini, kita belajar bahwa warisan budaya dan sejarah bukanlah milik eksklusif satu kelompok atau negara, melainkan hasil dari interaksi dan perpaduan yang kaya dan kompleks. Setiap klaim, baik dari Malaysia maupun Ba'alwi atau Habib, memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang identitas kita sebagai bangsa yang beraneka ragam. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya menghargai dan merayakan perbedaan serta kesamaan dalam warisan budaya dan sejarah kita.